Tuhan mulialah namanya, Yesus Allahku besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan mulialah namanya, Yesus Allahku besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Ia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Ia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Jemaat dipersilakan untuk menenangkan diri, memasuki saat teduh sebelum kita memasuki dalam ibadah kita pagi hari ini. Dipersilakan. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Kita akan memasuki ibadah kita pagi hari ini dengan satu panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 99 ayat 5 yang berbunyi demikian. Tinggikanlah Tuhan Allah kita,
Sujudlah menyembah pada tumpuan kakinya. Dialah yang kudus. Jemaat persilahkan bangkit berdiri. Suci, suci, suci. Masuk dalam doa pujian. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala berkat karunia Tuhan yang begitu besar kepada kami sampai dengan saat ini. Tuhan, Engkau adalah Raja kami. Engkau Maha Suci, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kasih. Sehingga tidak segan-segan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dunia menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur atas segala pimpinan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Meskipun kami seringkali merasa terasa berat, tapi kami percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tema minggu ini adalah El Shaddai. Allah Maha Kuasa, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu,
Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Engkau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Engkau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Engkau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Engkau Allahku, sungguh besar Engkau Allahku. Satu lagu persembahan pujian El Shaddai akan dibawakan oleh angklung dari Komisi Wanita GKI Puri kita. Lagu El Shaddai ini akan dinyanyikan 2 ayat. Ayat yang pertama akan ada solo diiringi dengan angklung, yaitu dari Semu Ellen. Dan ayat yang kedua kita akan nyanyikan bersama-sama. Kami persilakan.
Terima kasih kepada Angklung dari Komisi Wanita GKI Puri telah membawakan satu lagu yang begitu indah ya. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita teduhkan hati kita karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Pengakuan dosa akan dibawakan oleh Guru Injil Rudi. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita datang dengan kerendahan hati di hadapannya, dan demikianlah firman Tuhan. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatan. Dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Mari kita datang dengan hancur hati, penuh penyesalan kepada Tuhan. Kita akui dosa kita di hadapannya. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang suci dan kudus, siapa kami di hadapan-Mu saat ini? Kami hanyalah manusia yang terus berdosa kepada Engkau. Sungguh celaka kami ya Tuhan, jikalau Engkau memperhitungkan setiap dosa-dosa kami. Sungguh celaka kami ya Tuhan. Tapi Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh rahmat. Engkau membuktikan kasih-Mu dengan mengirim anak-Mu yang tunggal untuk mati atas kami. Sehingga kami saat ini ya Tuhan beroleh pengampunan.
Dan dengan perantara anak-Mu kami saat ini boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang telah diselamatkan ini. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk keluar daripada belenggu dosa yang ada. Tolong kami jangan terus berkubang di dalam dosa yang ada. Dan kami mau terus hidup berkemenangan bagi Engkau ya Tuhan. Tolong kami. Kiranya hari-hari yang kami lalui, kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Boleh terus memperkenankan Engkau. Bukanlah terus berbuat dosa. Tolong kami. Kiranya kami dengan sungguh mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau karuniakan ke setiap kami. Tolong kami. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami. Kiranya saat ini ya Tuhan, dengan kami layak di hadapan-Mu, kami juga boleh mendapatkan berkat firman. Kami juga boleh menikmati hadirat. Tolong dengarkan setiap doa kami ini ya Tuhan. Doa pengampunan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami hidup. Amin. Mari kita meresponi. Dan setiap kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat, terimalah janji pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Kita meresponi dengan nyanyian Karena Salib-Mu, bagian rap saja. Karena kita mau mengucap syukur, karena salibnya lah saat ini kita beroleh pengampunan. Karena salibnya lah bukti nyata kasih Tuhan kepada kita. Karena salib-Mu ku hidup dan berkemenangan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup. Salib-Mu ku hidup. Hanya karena salibnya kita menang. Salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya, bagi kita yang sudah diselamatkan dan anak-anak Allah, mari kita nyatakan, ikrarkan iman kita di hadapan jemaat bersama. Kita katakan dalam pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, dan kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Coba nanti persilakan duduk kembali. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Susanti. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa, mohon pertolongannya. Bapa yang di sorga, kami sudah berada di dalam rumah-Mu, di mana kami boleh mengalami persekutuan dan perjumpaan dengan-Mu dan saudara seiman. Dan kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mohon pertolongan dari kuasa-Mu, karena mungkin kami lemah, secara fisik bisa saja kami dalam kondisi yang lelah, ataupun kurang sehat, ataupun kurang bisa fokus. Dan secara psikis, secara batin mungkin kami juga mengalami kelemahan.
kami punya kekecewaan, kami punya pergumulan yang tidak habis-habisnya, kami merasa sulit untuk berharap, dan banyak hal yang juga mungkin bisa merintangi kami untuk boleh mendapatkan berkat firman Tuhan yang secara luas dan menyeluruh. Tuhan kiranya bekerja di tengah-tengah kami, dan biarlah setiap kesempatan kami beribadah, itu akan menolong kami untuk lebih kuat, untuk lebih bertahan, untuk lebih juga punya pengharapan, dan kami diberikan kesegaran yang baru menjalani kehidupan kami yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan diri dan waktu ini. Amin. Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-17. Kita akan membaca beberapa ayat yang diperlukan di dalam pembahasan pagi hari ini, yaitu Kejadian pasal 17 ayat pertama, lalu ayat 6 sampai 9, lalu juga ayat ke-17. Kejadian pasal 17, saya akan membacakan beberapa ayat buat kita sekalian. Dimulai dari ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ayat 6, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa, serta darimulah raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh tanah Kanaan, negeri yang kau diami ini sebagai pendatang, menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Allah berfirman lagi kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Ayat 17, "Lalu sujudlah Abraham dan tertawa. Ia berkata dalam hati, mungkinkah seorang anak dilahirkan bagi orang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jikalau saudara sekalian setia mengikuti ibadah selama beberapa waktu, selama 6 hari Minggu di masa Lent atau Prapaskah ini, maka kita membahas beberapa nama dan sebutan kepada Allah. Ada 4 L, 4 Jehovah dan 2 L, dimulai dengan Jehovah Nisi, Tuhanlah panji-panjiku, yaitu ketika Musa mendirikan mezbah dan menamai demikian setelah kemenangannya atas Amalek. Lalu berikutnya adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Ini adalah Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel melalui Musa di Mara yang airnya pahit. Lalu kemudian ada Jehovah Shalom yang minggu lalu kita sudah belajar sama-sama, Tuhan sumber damai sejahtera. Ini adalah ketika Gideon mendirikan mezbah dan menamainya Jehovah Shalom sebelum dia mengalahkan bangsa Midian. Kalau Musa setelah menang melawan Amalek, Gideon sebelum dia mengalahkan Midian. Dan hari ini kita belajar El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Demikian. Masih ada 2 kali lagi pembahasan nama Tuhan, yaitu minggu depan Jehovah Jireh, dan 2 minggu lagi adalah El Elyon, Tuhan menyediakan dan Allah Maha Tinggi. Saudara sekalian, di perjanjian lama ada nama sebutan yang lain yang tidak sempat dibahas. Misalnya adalah El Roy. Ini adalah Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan. Diucapkan oleh Hagar ketika dia sedang hamil, sedang mengandung, dan dia sedang lari kabur meninggalkan Sarah
yang pada saat itu berlaku tidak baik kepadanya. Nah, saudara sekalian, ada pula El Olam, ini diucapkan oleh Abraham, artinya Allah yang kekal. Ini terkait peristiwa dia bohong kepada Raja Abimelekh terkait tentang Sarah, istrinya. Dia bicara bahwa Sarah itu saudaranya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, nama-nama ini muncul dari sebuah situasi sejarah yang spesifik yang menjelaskan makna atau arti panggilan tersebut. Ini menjadi kesempatan Allah memperkenalkan diri. Misalnya dalam dua nama, Jehovah Rafa dan El Shaddai, itu Allah yang memperkenalkan diri. Tetapi juga ketika seseorang mengalami Allah, seseorang mengenal Allah sedemikian nyata melalui sebuah peristiwa dalam hidupnya, maka dia juga memberikan panggilan sebutannya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini kita belajar tentang El Shaddai. Ini adalah sebutan atau nama di dalam perjanjian lama yang mungkin paling dikenal, yang cukup umum, dan ini diterjemahkan Allah yang Maha Kuasa, God Almighty. Saudara sekalian, Maha itu menunjukkan melampaui segala sesuatu. Jadi Allah yang Maha Kuasa berarti Allah yang mempunyai kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Nah, di dalam perikop yang kita baca, El Shaddai ini dikaitkan dengan bagaimana Allah itu mampu untuk membuat pasangan Abraham dan Sarah yang sebetulnya sudah tidak mungkin melahirkan anak, mereka bisa melahirkan anak. Dan Allah sanggup memenuhi janjinya yang diberikan kepada Abraham. Seakan-akan Allah itu akan membuat alam semesta, sesuatu yang sifatnya natural itu untuk mengerjakan kehendaknya. Dan semua takluk kepada Allah. Dan itu menjadi sarana di mana Allah bisa menyatakan anugerah dan kasih karunia-Nya. Saudara, kita melihat dalam konteks yang dekat. Kalau di dalam pembahasan Alkitab itu konteks dekat berarti di dalam pasal yang sama kita membaca bahwa di ayat pertama Abraham umurnya 99 tahun. Lalu ayat 6 sampai 8 Tuhan itu berjanji akan membuatnya beranak cucu sangat banyak. Memberikan seluruh tanah Kanaan. Di mana pada saat itu Abraham baru menjadi pendatang, pengunjung. Tetapi Tuhan berjanji itu akan menjadi milikmu dan keturunanmu, seluruh tanah Kanaan. Saudara sekalian, tentu ini adalah hal yang sepertinya tidak masuk akal. Tetapi itulah yang Allah janjikan kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa Allah memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa? Allah punya maksud, Allah punya tujuan. Dan untuk tahu tentang hal ini, kita harus lihat konteks yang jauh. Berarti kita lihat perikop sebelum, dan nanti kita juga akan lihat perikop sesudah. Saudara sekalian, Allah memperkenalkan dirinya. Karena Allah kenal kita, kenal Abraham. Saudara sekalian, pada saat Allah mau menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, itu bukan cuma sekedar menjelaskan nama. Tetapi sebetulnya itu menunjukkan mengenai karakternya, mengenai tindakan yang dia bisa lakukan. Sehingga dia mempunyai nama sebutan yang menyatakan dirinya. Tetapi juga ketika Allah berelasi dan bertindak, dia juga sesuai dengan sebutan tersebut. Dan Allah itu mau memakai umatnya, mau memakai Abraham untuk mewujudkan rencananya. Nah, dia mengenal Abraham. Dia juga mengenal kita semua umatnya yang membutuhkan pengenalan akan Allah, penyingkapan diri Allah. Karena Abraham dan kita umatnya itu punya banyak kelemahan. Kita begitu terbatas. Kita bisa salah langkah. Kita sulit percaya kepadanya. Ketika diminta untuk berpegang pada janji Tuhan, berlaku setia, seringkali tidak bisa berpegang. Tidak bisa bersetia kepada Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana Abraham itu mendapatkan janji Allah. Lalu dalam prosesnya
Di dalam pasal 16, khususnya di ayat yang kedua dan ayat ketiga, di situ Abraham berusia 86 tahun dan dia mengambil keputusan untuk menerima Hagar, hamba Sarah, untuk menjadi istrinya. Ini adalah usulan dari Sarah. Nah, saudara sekalian, jadi Abraham berusia 86 tahun ketika Ismail lahir. Nah, kita tidak diberikan komentar dan catatan apapun apakah keputusan Abraham itu baik atau buruk. Memang kita sudah tahu akhirnya, tapi pada saat itu semua menjadi bagian kehidupan yang sepertinya berlangsung normal. Ketika seseorang dijanjikan akan punya anak, tapi sadar dirinya tidak bisa punya anak, dan budaya pada saat itu memungkinkan bahwa hamba perempuan boleh dijadikan istri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk Abraham sendiri itu tidak tahu apakah hal ini baik atau buruk. Dan kalau kita melihat di pasal 17 di bagian selanjutnya, tadi kita melihat pasal 17 ayat 1 kan Allah menyatakan diri, lalu banyak pembicaraan dengan Abraham sampai di ayat 18, Abraham bilang, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Maksudnya, masih Abraham berpikir bukan lewat Sarah, gak bisa lewat Sarah. Lalu ayat 19 di perikop pasal 17 ini Allah berfirman, bukan demikian, bukan Ismail, melainkan Sarah istrimu itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Jadi baru di pasal 17, setelah Abraham itu berumur 99 tahun, setelah 13 tahun berlalu, maka Abraham baru tahu bahwa bukan Ismail yang menjadi pewaris janji Tuhan. Yang dikatakan sebagai keturunanmu yang akan memiliki tanah Kanaan, dan juga bahwa akan melalui keturunanmu seluruh bangsa dijadikan berkat. Semua itu bukan lewat Ismail. Saudara sekalian, selama 13 tahun Abraham berpikir bahwa dia di dalam jalur yang benar. Dia memikirkan Ismail sebagai penerus dari kehidupannya yang akan menerima penggenapan dari janji Allah. Nah, saudara sekalian, apakah pemikiran dan pertimbangan Abraham terhadap usulan Sarah ini adalah sesuatu yang salah? Apakah 13 tahun tersebut terbuang percuma? Apakah kelahiran Ismail itu adalah sebuah kesilapan, sebuah kekurang hati-hatian, dan itu menjadi sesuatu yang buruk? Nah, saudara sekalian, secara umum orang akan menganggap demikian. Gara-gara Abraham Sarah ini nggak berpegang pada janji Tuhan, gitu ya. Jadilah muncul satu bangsa yang baru, yang Tuhan juga berkati. Begitu firman Tuhan mengatakan, karena itu juga keturunan Abraham, Allah memberkati keturunan dari Ismail. Tetapi saudara sekalian, saya belajar dari penafsir Alkitab yang menuliskan bahwa jawaban atas pertanyaan ini adalah sepenuhnya itu bukan menjadi sesuatu yang terbuang percuma. Saudara sekalian, memang kadang-kadang kita melihat bahwa sebuah solusi yang kita pikirkan itu baik, ternyata kok menjadi sebuah halangan atau sesuatu yang ternyata berbeda dari yang Allah maksudkan. Saudara sekalian, tetapi Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka berarti kita tidak perlu kemudian melihat semuanya itu menjadi sebuah kehancuran total, karena ada sebuah kesalahan di dalam langkah kita. Saudara, ada kalimat mengatakan bersama Tuhan itu tidak ada jalan buntu. Bersama Tuhan itu tidak ada kondisi skakmat. Kalau di dalam permainan catur itu berarti sudah terkepung, gak bisa kemana-mana, mati deh kamu di tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Tuhan yang Maha Kuasa, peristiwa-peristiwa itu menjadi tempat pelatihan kita. Untuk kita dibentuk, untuk kita diproses, untuk tetap kita bisa mewujudkan maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan memang tetapkan dari mulanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dengan demikian kita bisa melihat dari sudut pandang yang tidak terlalu tajam atau terlalu sempit
bahwa Allah itu di dalam kedaulatannya, di dalam providensianya yang memelihara dan terus berinteraksi dengan kita umatnya, tidak akan membuang sia-sia semua hal yang pernah terjadi dalam hidup kita, dan kita diminta untuk tetap peka terhadap pimpinannya, terhadap signal darinya, dan kita jangan sekedar mengumbar, menuruti, memanjakan keinginan diri sendiri. Nah, saudara sekalian, kita bisa yakin bahwa Dia membentuk kita untuk bisa mewujudkan rencana demi kemuliaan namanya. Saudara, seringkali kita berpikir yang disebut jalan Tuhan atau rencana Tuhan buat kita itu adalah jalan yang betul-betul lurus begitu ya. Lalu kemudian kiri kanannya itu adalah sesuatu yang akan membuat kita terjebak, terjerumus, perangkap, jebakan. Pokoknya kita itu begitu salah, kita langsung merasa aduh mati deh, udah hancur semuanya nih ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kita mesti melihat bahwa kehidupan kita yang Tuhan pimpin itu mungkin saja jalurnya kelihatannya agak ruwet dan berbelat-belit. Nah, saudara sekalian, contohnya adalah ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Saudara, mereka 40 tahun di padang gurun, dan ada yang memberikan istilah mereka putar-putar di sana, tidak langsung lurus menuju ke Kanaan. Karena apa? Ya, memang ada pemberontakan, ada ketidaktaatan, ada maksud Tuhan, tetapi semuanya itu tetap di dalam kontrol Tuhan. Buktinya Tuhan siapkan tiang awan, tiang api. Nah, asal ikut tiang awan, tiang api, sekalipun jalannya mungkin kesannya kok muter, saudara sekalian, berarti kita belum keluar dari rel yang Tuhan mau kita lalui. Saudara sekalian, maunya enaknya sih memang yang lurus. Tapi karena kelemahan dan keterbatasan kita, termasuk juga karena dosa kita, jalannya jadinya gak lurus. Saudara, tetapi Allah tetap maha kuasa dalam semuanya itu. Maka tidak ada maksud dan rencana Allah yang gagal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya pernah punya pergumulan di masa lalu seorang teman komen, kamu mah jalan di tempat. Kesannya itu nggak ada progres, nggak maju-maju, nggak kemana-mana. Saya berpikir, ya setidaknya saya masih berdoa kepada Tuhan. Saya masih tanya pimpinan Tuhan. Saya masih ngobrol dengan sesama saudara seiman. Baik untuk memohon dukungan doa, dan juga sekedar kita berbagi, sharing dan tukar pikiran. Dan saya rasa itu adalah bagian yang harus dilalui oleh semua anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih di dalam konteks penyingkapan siapa Allah kepada Abraham. Sekarang kita melihat ke dalam perikop selanjutnya, itu di pasal 18. Allah berkata kepada Abraham, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Saudara, Kejadian 18 ayat 14 ini diucapkan oleh Allah. Jadi ini bukan pertanyaannya Abraham buat Tuhan atau statement Abraham kepada Tuhan. Ini adalah seakan-akan pertanyaan karena pakai tanda tanya yang retorik, yang gak perlu dijawab. Yang Tuhan sampaikan kepada Abraham untuk yakin betul-betul Dia itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Nah, saudara sekalian, perkataan ini seharusnya bisa menjadi pegangan yang kita pegang kuat-kuat tentang siapakah Allah, dan juga ini menjadi bagian di mana kita bisa imani dan kita punya pengharapan untuk bertahan. Sebab ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita berpikir yang lebih mudah atau yang mustahil itu, yang Allah bisa lakukan adalah ya tentu menyingkirkan masalah dan pergumulan. Tetapi mari kita melihat dari sudut pandang yang berbeda di hadapan Tuhan. Bahwa yang disebut mustahil itu bisa jadi bukan bicara mengenai menyingkirkan masalah dan pergumulannya, tetapi memampukan kita untuk menerima kesulitan dan pergumulan itu, lalu kita bertumbuh melaluinya. Nah, saudara sekalian, ini juga tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Allah mengizinkan kita
menjalani kesulitan dan tantangan dengan segala macam kelemahan yang kita punya, tetapi Dia memampukan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini suka kita belajar lebih mendalam lewat definisi, ya. Jadi kalau sekarang kita belajar kembali mengenai artinya kuasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Kuasa itu artinya memang yang pertama tentu sebuah kemampuan atau kesanggupan. Tapi kuasa itu juga dimaksudkan untuk wewenang atau pihak penentu. Jadi kalau kita bicara mengenai penguasa, kita bisa ngomong juga dia yang punya wewenang. Belum tentu dia yang melakukan, tetapi dia yang punya keputusan, yang menentukan ini boleh atau tidak boleh. Eksekusinya mungkin pihak lain, tetapi dia yang punya wewenang untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Lalu tentu juga kuasa itu dimaksudkan bicara mengenai pengaruh dari sebuah jabatan. Jadi maksudnya ketika ada seseorang berpengaruh gitu, maka dia itu seakan-akan bisa membuat orang lain ikut, orang lain tunduk, orang lain ketularan dan sebagainya ya. Jadi dia punya pengaruh. Itu juga namanya dia berkuasa. Dan itu kadang-kadang dikaitkan dengan jabatan. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, maka di sini kita bisa melihat Allah Maha Kuasa, berarti Allah punya kemampuan dan kesanggupan melakukan apapun juga, mutlak. Tetapi berarti juga kita bisa memahami Allah punya wewenang, Allah punya keputusan, Allah mempunyai penentuan, dan Allah punya pengaruh sehingga semua pihak tunduk kepadanya. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, maka di dalam pemahaman akan hal ini, pergumulan dan penderitaan yang diizinkan Allah kepada kita itu berfungsi menghentikan kita dari mengandalkan kuasa atau kekuatan diri sendiri. Supaya kita itu beralih mengandalkan kuasa Allah. Dan di dalam pemahaman yang sama, kalau kita itu bisa punya sikap yang berserah, bukan marah kepada wewenang dan penentuan Allah ini, berarti kita sudah memahami dan kita mengenal Dia, Allah yang Maha Kuasa. Dan ini akan membuat sebuah kondisi akan menjadi lebih lengkap, di mana kita tahu bahwa Dia sanggup melakukan sesuatu atas kondisi di sekitar kita, tetapi Dia juga sanggup melakukan sesuatu di dalam diri kita, dan semuanya itu adalah sesuatu yang asalnya dari kuasa Allah, apapun bentuknya. Saudara sekalian, saya menambahkan juga dari pengalaman Rasul Paulus, bicara tentang kuasa Tuhan. Rasul Paulus punya pengalaman yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Intinya pokoknya pergumulan lah ya. Paulus minta itu diangkat dari dirinya. Tapi Tuhan menjawab dia, cukuplah anugerahku bagimu. Dalam kelemahan kamu itu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, saudara, ini mustahil banget. Sampai Rasul Paulus bisa bilang, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku. Artinya dia tidak apa-apa. Dia bisa terima, bahkan mungkin bisa berbangga ya, melihat kelemahannya. It is okay bahwa dia punya kelemahan, karena dia tahu dengan demikian kuasa Kristus itu akan menaungi dia. Saudara sekalian, ini juga adalah hal yang mustahil. Kalau bahasa yang ekstrimnya aneh, gak masuk akal. Tidak ada orang yang mau mengaku diri lemah dan tetap lemah. Gak ada orang yang dengan rela berada dalam posisi gak punya kuasa, menderita, tertekan. Gak ada. Tetapi inilah yang mustahil yang membuat Paulus bisa menjadi sebagaimana dirinya. Saudara, saya punya tokoh lain yang menjadi contoh. Kita mungkin pernah mendengar nama Polikarpus. Dia adalah bapak gereja dari Smyrna yang sekarang Turki yang mati-mati dengan cara dibakar pada tahun 155 Masehi. Jadi ini masih awal mula kekristenan. Ketika gubernur Romawi memerintahkannya untuk mengaku salah karena dia menolak menyembah kaisar dan juga dewa-dewa Romawi, supaya dia diminta mengutuki Kristus. Nah, kalimat yang terkenal mungkin kita sudah sering dengar. Dia bilang, 86 tahun saya telah melayani Kristus, dia tidak pernah melakukan yang salah kepada saya. Maka bagaimana mungkin saya menghujat raja yang telah menyelamatkan saya. Nah, ini kalimatnya mungkin banyak orang sering dengar, ya.
Tetapi saya membaca buku tulisan John Piper judulnya Mendambakan Allah. Ada kalimat yang lain yang luar biasa menurut saya. Ketika dibawa pergi Polikarpus ini ya untuk dijatuhi hukuman bakar. Nah, orang-orang berusaha untuk memakukan tangannya pada tiang pembakaran. Ternyata Polikarpus nggak mau. Dia bilang begini, biarkan saya apa adanya. Dia yang telah mengaruniakan kekuatan kepada saya untuk menanggung api, juga akan mengaruniakan kepada saya kekuatan untuk tetap tidak bergeming pada tumpukan kayu bakar tanpa ditahan dengan paku. Jadi artinya dia mau mendeklarasikan, saya tetap percaya Kristus, saya tidak mau mengutuk, menghujat Kristus, saya tidak mau menyembah kaisar dan dewa Romawi, saya tahu konsekuensinya. Itu iman saya. Dan saya tidak akan kabur, begitu ya. Kalau orang yang negatif akan bilang, lu udah mau dibunuh juga sok jago. Tapi saya merasa ini adalah sebuah kesaksian yang murni dalam dirinya, yang menunjukkan dia tahu dia bersama dengan Tuhan dalam posisi seperti itu sekalipun. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, catatan menunjukkan, mencatat tubuhnya kelihatan tidak terbakar oleh api. Lalu kemudian Algojo menusukkan sebilah belati ke tubuhnya dan itu yang membuat dia mati. Disimpulkan orang banyak kagum atas perbedaan besar antara orang percaya dan orang yang tidak percaya dari caranya meninggal dunia. Dan secara luas inilah yang menjelaskan kemenangan kekristenan dalam abad-abad permulaan yang menjadi puncak kesaksian jemaat mula-mula yang banyak mati martir. Saudara sekalian, ini mustahil, ini nggak masuk akal. Orang siap mati, orang siap menderita, tetapi itu adalah di dalam kekuatan Allah. Karena mereka mengenal Allah dan mereka yakin kepadanya. Maka keadaan lemah, keadaan bergumul yang Tuhan izinkan, termasuk penderitaan yang sampai sekarang mungkin ada, itu memang bisa memperlihatkan pengabdian kita, seperti Polikarpus ya, dan dia dipuji untuk kesetiaannya bukan? Jadi itu bisa menunjukkan bagaimana perjuangan kita, kemampuan bertahan kita, tapi yang paling utama itu adalah harus menyatakan kuasa Allah yang luar biasa. Di mana anak-anaknya ini punya iman yang seperti anak kecil begitu. Iman yang sederhana, apa adanya, tidak terkontaminasi dengan pikiran yang macam-macam. Kita itu mau berpegang kepada janji Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau mengabdi Tuhan dan kita mengalami saat-saat yang menantang kita, biarlah kita juga bisa mengkomunikasikan kepada dunia ini bahwa Dialah sumber kuasa dan tempat kita bersandar dalam kelemahan. Karena ini adalah makna El Shaddai yang sebenarnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang-orang seperti ini mungkin adalah orang-orang yang sangat memahami dan mengenal Allah El Shaddai. Ini adalah orang-orang yang memang mungkin pergumulannya berbeda dengan zaman orang Kristen mula-mula ya, penganiayaan fisik. Ini adalah orang-orang di zaman sekarang yang Tuhan izinkan juga punya pergumulan yang tidak mudah. Dan kebanyakan di sini contoh ini adalah memang yang kita kenal dan mereka mempunyai kelemahan dalam hal fisik. Yang paling atas Fanny Crosby adalah seseorang berasal dari Amerika Serikat yang mengalami buta karena malpraktek dokter pada usianya baru 6 minggu. Masih bayi banget. Jadi pada saat itu mungkin orang tuanya juga nggak langsung tahu kalau dia buta karena kan masih bayi. Dan ketika sudah lebih besar baru ketahuan dan sudah tidak bisa ditolong lagi. Saudara, Fanny Crosby menulis banyak lagu dan dia menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Dan sangat terkenal di zamannya di tahun 1820-an kira-kira ya, dia mengalami kondisi butanya ini. Sampai kemudian dia bisa bersekolah, dia bisa belajar memainkan beberapa alat musik dan dia bisa menyanyi dengan baik. Lalu ada Johnny, ini cewek ya namanya Johnny, sama seperti pelatih angklung. Nah tahun 1967, dia berasal dari Amerika Serikat, dia diving, ya menyelam, tetapi kemudian ada benturan yang membuat tulang belakangnya rusak. Kemudian dia lumpuh dari leher ke bawah. Sejak umur 18 tahun, lalu dia belajar melukis dengan mulutnya. Saudara,
Ada satu lagi yang lebih mungkin teman-teman di sini, rekan-rekan di sini lebih familiar, yaitu Nick Vujicic, ya, berasal dari Australia. Dia lahir dengan cacat yang bersamaan, kehilangan, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Dia lahir tahun 1982. Rupanya Johnny dan Nick ini kemudian sempat bertemu bersama dan mereka bertemu sudah dengan pasangan masing-masing, keduanya menikah. Saudara, setidaknya Nick dan Johnny itu sempat mengalami depresi yang berat di dalam usaha mereka mencoba memahami apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka semua adalah anak Tuhan. Mereka sempat memikirkan untuk bunuh diri karena mereka merasa, aduh, ini terlalu berat untuk boleh dilalui. Tapi kalau sekarang kita bisa melihat apa yang terjadi atas diri mereka sekarang, yaitu ketika mereka sudah boleh menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemberita Injil, menyanyi, menulis lagu, menjadi pengajar, guru, pembicara, motivator yang sangat memberikan inspirasi dan penulis buku. Maka kita akan mungkin bisa komen begitu ya, bahwa kesembuhan adalah memang cara paling mudah bagi Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari kelemahan dan penderitaan. Tetapi yang lebih luar biasa dan lebih mustahil adalah bahwa mereka bisa menjadi sebagaimana mereka pada saat ini. Yaitu mereka tetap bisa dipakai oleh Allah, mereka memuliakan Allah, sekalipun sikon mereka itu jauh dari normal, jauh dari ideal. Dan itu terjadi karena Allah Maha Kuasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka ini yang menjadi kesaksian yang sangat kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita boleh melihat kemahakuasaan Allah itu memang secara luar biasa. Dia bisa menyingkirkan masalah dan pergumulan. Dia bisa melakukan mujizat melampaui kemampuan manusia dan sesuatu yang sifatnya natural. Tetapi dia juga bisa melakukan mujizat ketika dia mau memakai kita sebagai alatnya yang penuh dengan kelemahan. Itu juga adalah hal yang mustahil bahwa orang-orang yang Tuhan izinkan di dalam keterbatasannya tetap bisa beriman, tetap bisa menyatakan sesuatu tentang Allah yang luar biasa. Dan itu adalah karena Allah yang bekerja di dalam kuasanya. Saudara, karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, maka sebetulnya kita tidak perlu harus memikirkan, memberitahu Allah, atur-atur Tuhan, memaksa Tuhan untuk melakukan hal luar biasa yang seperti apa yang seharusnya dia lakukan. Karena dia maha kuasa, dia paling tahu segala sesuatu, dia juga sangat mengenal kita sepenuhnya. Dia mampu bertindak, dia tahu kapan harus bertindak, melampaui apa yang kita bisa pikirkan, melalui apa yang kita pernah doakan, karena dia melampaui segala sesuatunya. Saudara, pengenalan ini seharusnya membuat kita merasa lebih nyaman di dalam kehidupan, sekalipun ada tantangan dan tentu banyak hal kita tidak bisa kendalikan dan kuasai. Kadang-kadang kita bisa merasa bingung mau ambil keputusan. Kadang-kadang kita bisa merasa, aduh salah ambil keputusan. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan sampai kapan ini begini terus? Dan saya ingat, iya, ada pengalaman yang kita pergumulkan bersama itu adalah di dalam masa pandemi itu, pertanyaan itu muncul sering sekali, bukan? Sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan? Gak kelar-kelar. Nah saudara sekalian, kita diingatkan bahwa dia melampaui segala sesuatu. Ada bagian yang menjadi bagian kita. Ada bagian yang menjadi bagian Allah. Kita diminta untuk bersandar, kita diminta untuk percaya, kita diminta untuk melakukan bagian kita juga dengan penuh kekuatan yang asalnya dari Tuhan juga, dengan semangat, dengan pengharapan dan semua hal yang baik yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara, kita ini di dalam masa-masa prapaskah, masa di mana kita dipersiapkan atau mengarah kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Sebagai penutup, mungkin ini adalah sebuah ayat yang baik yang boleh menjadi kerinduan kita juga. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus, di mana kuasa Allah itu juga adalah kuasa yang nyata di dalam kebangkitan Kristus. Mari kita baca bersama-sama
kerinduan dan harapan Rasul Paulus ini supaya boleh menjadi kerinduan dan harapan kita juga ya. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dan kami sadar kehidupan kami mungkin rute jalan lintasannya itu bisa berputar-putar dan tidak mudah. Tetapi kami percaya bahwa Engkau mengizinkan semuanya itu bukan karena sebuah kelolosan di mana Engkau tidak pegang kendali. Tetapi Engkau punya maksud dan rencana, Engkau sedang bekerja bersama-sama dengan kami. Engkau sedang membentuk kami, Engkau juga mau memakai kami. Jadi berkat baik untuk konteks yang lebih kecil, lingkup keluarga mungkin, atau juga konteks yang lebih luas di dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Tuhan berikan kepada kami kepekaan untuk memahami bagaimana kuasa-Mu nyata melalui kami yang lemah dan terbatas. Dan biarlah setiap kali kami mengalami kesulitan dan tantangan, kami diingatkan, Engkau Allah Maha Kuasa, maka tidak ada yang mustahil bagimu, dan kami mau belajar untuk memandang kepadamu. Dan ketika kami melihat situasi kondisi di sekitar kami lihat itu adalah bagian yang kami lalui bersama denganmu. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan kiranya memimpin, menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Susanti yang telah menyampaikan firman. Kiranya firman yang ditaburkan boleh memberkati kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Berikutnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saudara boleh melakukan scan dari QRS yang ada ataupun secara transfer ataupun juga dalam bentuk uang tunai. Ada amplop yang sudah disediakan. Sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman dana bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, takkan takut. Sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat yang kelimpahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Terima kasih juga untuk firman yang sudah Tuhan boleh berikan kepada kami lewat hamba-Mu, kiranya itu boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih juga atas kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan, kiranya Tuhan boleh berkati untuk kemuliaan
kebesaran nama-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berikutnya warta, jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta dan doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Alex. Kami persilakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya senang sekali kita bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya kita bisa pulang bawa berkat-berkat dari Tuhan pada hari ini. Ada 2 buah warta tambahan yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Tapi terlebih dahulu mungkin kita mau menyambut dulu ya jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir dan beribadah bersama dengan kita. Mungkin ada yang di atas balkon yang baru pertama kali hadir. Mungkin bisa tolong angkat tangan supaya kami bisa mengenal dan menyambut Bapak Ibu Saudara. Di atas balkon. Yang di bawah, sebelah kanan saya, apakah ada yang baru pertama kali? Yang sebelah kiri? Tidak ada. Kita mengucap syukur, ya, berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang sudah melayani kita pada pagi hari ini, ya, Udin Susanti, ya, Pak Brian, dan juga Pak Donsara dari Komisi Wanita, dan pemusik semuanya, Aser, dan juga multimedia. Karena mereka sudah melayani sehingga kita bisa beribadah dengan nyaman, ya, dan penuh konsentrasi pada hari ini. Kita mau sama-sama bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan bersama dengan keluarga Bapak Rondi Yunanda Yong dan Ibu Elaine yang telah dikaruniai anak yang ketiga bernama Kayla Grace Yunanda Yong pada tanggal 28 Februari yang lalu dan merupakan cucu dari Bapak Hendrik Yong dan Ibu Herlina. Ya, Pak Hendrik dan Ibu Herlina ada di sini. Puji Tuhan. Yang kedua kita juga bersyukur dan ikut bergembira bersama dengan keluarga Bapak Royce Yong dan Ibu Marcella telah dikaruniai seorang anak bernama Rowan Marson Ong pada tanggal 6 Maret yang lalu. Kiranya Tuhan berkati keluarga ini dan berikan hikmat untuk membimbing dan merawat anak di dalam Tuhan. Bapak Ibu, berhubungan dengan memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita semua diajak untuk berperan, ikut ambil bagian, berpartisipasi dengan membuat video rekaman referen lagu Indahnya Kasih Tuhan. Dengan menggunakan musik iringan yang sudah disiapkan, semacam karaoke gitu ya Bapak Ibu yang terkasih, yang akan dikirim ke nomor WA kita semua. Rekaman video akan dilakukan bukan sendiri-sendiri, tapi secara kelompok. Ya, kelompok pelayanan, keluarga, kelompok teman, gitu ya. Saya ada mendengar sudah ada beberapa kelompok yang sudah berniat untuk membuat video ini. Penyerahan video terakhir pada tanggal 20 Maret. Jadi hari ini pun kalau Bapak Ibu sudah merekam bisa segera mengirimkannya. Jadi mulai hari ini sampai tanggal 20 kita sudah bisa mengirimkan. Catatan penting, bukan kesempurnaan yang dicari Bapak Ibu yang terkasih ya.
lucunya yang dicari. Mungkin ketidaksempurnaan yang dicari ya, supaya nyata kesempurnaan Tuhan di dalamnya. Ya. Hasil rekaman ini akan diupload ke Google Drive yang sudah disediakan atau dikirim ke nomor WA Bapak Ibu semua, dan juga akan ditayangkan pada ibadah Paskah nanti. Yang kedua, dalam rangka dalam masa 40 hari Lent Prapaskah ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita juga sudah mempersiapkan diorama yang sudah diletakkan di depan sebagai bagian supaya kita bisa lebih mudah untuk mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyambut peringatan ya pada Jumat Agung dan hari Paskah nanti. Diorama ini bercerita tentang Yesus Kristus mulai dari Minggu Palma ya, dia masuk kota Yerusalem sampai kemudian dia dipaku di atas Bukit Kalvari. Ini bisa menjadi perenungan kita selama 40 hari ke depan ya, sudah kurang dari 40 hari Bapak Ibu yang terkasih ya. Dan semoga membantu kita untuk lebih menghayati apa yang sudah Yesus Kristus lakukan 2000 tahun yang lalu, dan juga kita menghayati juga mungkin penderitaan kita sendiri ya, dan bisa menyatukannya dengan Yesus Kristus. Dan semoga dengan demikian kita semakin bertumbuh ke arah Kristus dan semakin kuat berpijak di dalam Dia, sehingga hidup kita bagaikan rumah yang dibangun di atas batu karang yang kokoh kuat. Demikian warta hari ini, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan berikan salam kepada sama saudara kita yang ada di sisi kanan, kiri, depan, belakang kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur kami boleh memiliki Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kami boleh mengalami kemahakuasaan Tuhan melalui kelahiran baru yang kami alami di dalam Roh Kudus oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah makanya kami hidup seperti saat ini. Kami beribadah, kami melayani, kami berkorban untuk Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya gereja kami, agar tidak pernah lelah dan bosan-bosannya memberitakan kemahakuasaan Tuhan yang dinyatakan di atas kayu salib, sehingga setiap kami semakin diteguhkan dan diyakinkan. Kami berdoa agar setiap kegiatan di dalam gereja kami ini memberikan pertumbuhan iman, kerohanian kepada semua kami jemaat-jemaat yang datang ke tempat ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang diwartakan di dalam setiap kegiatan yang dilakukan di tempat ini, menguatkan kehidupan kami, memuatkan kami sebagai seorang bapak, sebagai seorang mama, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin di perusahaan, sebagai seorang karyawan pekerja di perusahaan, di tempat di mana kami ditempatkan, sebagai seorang teman buat sahabat-sahabat kami. Di dalam setiap aspek kehidupan kami dikuatkan, diarahkan, memiliki tujuan yang semakin jelas setiap hari oleh karena firman yang diwartakan dengan teguh dan lantang di tempat ini. Kiranya Tuhan menumbuhkan, membangkitkan laskar-laskar doa di tempat ini. Semua orang yang berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan dan meminta agar kerajaan Allah hadir di dalam dunia ini. Bangkitkanlah ya Tuhan laskar-laskar doa juga di tempat ini. Kami menyerahkan juga anak-anak kami yang kami kasihi. Kami berdoa agar mereka mengalami kelahiran kembali di dalam Tuhan Yesus oleh karena karya Roh Kudus. Kami berdoa agar ketika mereka percaya kepada Kristus, tujuan hidup mereka menjadi jelas. Apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedarnya saja, tetapi berakar di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tolonglah ya Tuhan, agar anak-anak kami, berapapun umur mereka saat ini, dimanapun mereka berada, mereka mengalami Kristus secara pribadi itu. Tuhan Yesus yang tolong. Kami menyerahkan juga setiap masalah yang mungkin kami hadapin di dalam kehidupan kami setiap hari. Khususnya mungkin sama saudara kami yang sakit saat ini, yang tidak bisa hadir di sini, yang ada di rumah. Mungkin yang ada di rumah sakit,
Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan agar mereka tidak menjadi putus asa, menjadi pasrah begitu saja. Tetapi kami berdoa agar mereka terus memiliki harapan di dalam hatinya kepada Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih ini yang bisa menyembuhkan. Kami berdoa Tuhan berikan mereka pengharapan, panjang sabar, ketabahan. Kami berdoa dimanapun mereka berada, mereka menjalani treatment dengan sabar dan setia dan mengharapkan penyembuhan daripada Tuhan. Kami menyerahkan setiap problem yang ada di dalam keluarga kami, perusahaan kami, masalah ekonomi, pekerjaan, persahabatan. Apapun itu ya Tuhan, kami tahu Engkau cukup kuasa, punya kuasa untuk menyelesaikan semuanya ini. Kami mau tetap berharap dan mencari solusi yang terbaik. Tuhan membuka jalan, membuka kesempatan kepada penyelesaian dari setiap masalah yang kami hadapin. Apapun itu ya Tuhan. Karena Engkau yang mengizinkan itu terjadi, Engkau juga kami percaya yang membuka jalan keluar untuk itu semua. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Menyerahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami. Kiranya pemimpin kami sungguh-sungguh memikirkan kepentingan rakyat banyak. Bukan hanya dirinya sendiri dan golongannya. Kami berdoa dia melakukan keadilan. Dia melakukan kedamaian, menciptakan ketenangan di dalam negara kami ini. Membuat perekonomian bangsa kami menjadi semakin baik. Kami menyerahkan pemimpin kami, negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kami semua. Segala puji, hormat bagi nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, kita terima berkat daripadanya dan kita pulang menjadi saksi-saksi Kristus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di sorga, persekutuan, kekuatan, penghiburan, pimpinan dari Allah Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, silakan duduk saat teduh. Tuhan berkati kita semua.